Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, sekarang sudah waktunya kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagi para sahabat yang laki-laki merdeka sudah balik, maka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Bukan laki-laki kalau tidak sholat Jumat. Insyaallah aku cinta Ajul Muslimin. Alhamdulillah. Muslimin. على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pada kesempatan yang penuh dengan barokah ini kita awali permulaan daripada sholat Jumat kita dengan kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata hingga siang hari ini umur kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara banyak saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah karena terpapar virus corona, dan ribuan lagi banyak saudara kita yang saat ini masih terbaring di rumah sakit atau melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya. Sementara kita bisa hadir di masjid ini dalam kondisi sehat lahir batin, mudah-mudahan umur yang tersisa ini dapat kita manfaatkan untuk semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam tidak lupa senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, pemimpin revolusi dunia akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini pula saya selaku khatib mengajak kepada para hadirin sekalian untuk kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata takwa adalah sebaik-baik bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan bekal takwa yang kita usahakan semampu kita dapat membawa kita kepada kebahagiaan, tidak hanya bahagia di dunia tetapi juga bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabah corona berdampak kepada sendi-sendi kehidupan manusia, tidak hanya pada masalah kesehatan, tetapi corona juga berdampak pada masalah ekonomi. Di Indonesia saat ini ada sekitar 5,7 juta pekerja yang terkena PHK. Para pedagang harian, para pelaku bisnis, dan hampir semua
adanya wabah virus corona. Banyak yang panik hingga stres. Banyak yang terkejut kemapanan hidupnya terganggu. Banyak saudara kita yang lemah iman, yang akhirnya mereka melakukan tindakan kriminal dan lain sebagainya demi mempertahankan hidup hingga hari ini. Sempitnya ekonomi di satu Sisi memang merupakan musibah, akan tetapi itu akan menjadi puncak musibah jika hidup kita berorientasi hanya kepada dunia. Hal yang berbeda apabila orientasi kita adalah orientasi kepada akhirat, karena masalah ekonomi hanyalah musibah yang menimpa dunia kita, sedangkan kita masih ada akhirat sebagai tujuan akhir hidup kita. Ada satu kisah yang dapat diambil dan dijadikan bahan renungan kita bersama dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Anas bin Malik radhiyallahu an mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di atas alas tipis, di atas tanah padang pasir yang panas membara. Di bawah kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat bantal kecil dari kulit binatang ternak yang ia isi serabut kurma kering. Selembar kain tipis menjadi alas untuk tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengherankan jika di leher dan sebagian tubuh beliau terdapat banyak bekas-bekas tindihan serabut, batu kerikil dan pasir yang terhampar di bawah tubuh beliau. sesaat kemudian Masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapati beliau masih dalam kondisi berbaring di atas alas tipis tersebut. Pemandangan seperti ini membuat Umar radhiyallahu an tidak bisa menahan tangisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang membuat engkau menangis?" Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan tetesan air mata beliau menjawab, "Demi Allah ya Rasulullah, bagaimana diriku tidak menangis wahai Rasulullah, sementara aku mengetahui bahwa engkau adalah manusia yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Kisra raja Persia dan Kaisar raja Romawi. Mereka berdua hidup dengan segala kenikmatan dunia ya Rasulullah yang mereka miliki, sementara engkau wahai Rasulullah, engkau berada di tempat ini seperti yang aku lihat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah engkau rela wahai Umar jika bagi mereka kenikmatan dunia ini dan bagi kita kenikmatan akhirat?" Maka Umar radhiyallahu an menjawab sambil berlinang air mata, "Tentu saja wahai Rasulullah, aku rela dengan keadaan ini bersama engkau ya Rasulullah." Ma'asyiral muslimin Rahmatullah, dalam kesempatan dan kondisi yang tepat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Umar bin Khattab dan seluruh umatnya tentang kemuliaan hidup yang didasarkan atas takwa dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nasihat yang mengajarkan umat tentang bagaimana seorang hamba memandang dunia dan akhiratnya, karena kemuliaan seorang hamba terletak saat dirinya mendahulukan akhirat daripada dunianya. Begitupun dengan kehinaan seorang hamba terjadi tatkala diri menjadi budak dunia sehingga lalai akan akhiratnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan poin penting dalam masalah hidup di dunia ini,
yaitu bersikap zuhud terhadap dunia. Inilah tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, sehingga kita dapati bahwa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang bertahan hidup di dalam Islam sekalipun terjadi krisis ekonomi. Bahkan mereka para sahabat menjadi orang-orang yang dengan mudahnya mengeluarkan harta di jalan Allah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan masih banyak sahabat lainnya yang menginfakkan harta-harta mereka dikala terjadi krisis ekonomi. Sedangkan mereka yang tidak memiliki kelebihan harta untuk diinfakkan, justru mereka merasa bersedih karena kehilangan kesempatan untuk beramal saleh di masa krisis ekonomi. Sejenak mari kita renungkan angan-angan kita. Apakah selama ini kita terlalu panjang berangan-angan tentang kemewahan hidup dunia, sehingga kita terjadi krisis ekonomi? Kita merasa terpuruk dan merasa dirinya adalah orang yang sangat lemah, orang yang sangat buruk, sehingga berharap ada orang lain yang dapat membantu kita. Apakah selama ini kita terlalu sibuk menyiapkan bekal duniawi, memperbagus rumah, menaikkan level hidup, namun kita lupa untuk memperbagus amal-amal soleh kita? Apakah virus corona yang Allah turunkan belum juga menyadarkan kita dan belum merubah jalan hidup kita yang dahulunya terlalu cinta akan dunia dan sekarang lebih mencintai akhirat? Apakah kita menunggu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan virus yang lebih berbahaya dari virus corona ini? Marilah kita putar haluan, kita jadikan akhirat sebagai prioritas dan dunia kita jadikan sarana untuk mempersiapkan sebaik-baik bekal untuk menuju alam akhirat, di mana kita akan hidup selama-lamanya dan tidak ada kematian setelah itu.